selama ini penilaian itu dititik beratkan pada penilaian tengah semester atau penilaian akhir semester seperti itu. Ini adalah kondisi saat ini di kurikulum 2013. Nah, harapannya di kurikulum baru nanti penilaian atau asesmen itu akan lebih banyak atau cenderung pada assessment for learning dan assessment as learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru sekalian yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang asesmen di kurikulum paradigma baru atau kurikulum prototipe atau kurikulum baru tahun 2022. Sekaligus ini adalah bagian dari topik diskusi kita. Silakan Bapak Ibu jika punya pendapat lain, kita akan berdiskusi bersama di kolom komentar. Selama ini di kurikulum 2013 tentunya kita sekalian tidak asing lagi dengan kompleksitas, daya dukung, intake peserta didik seperti itu ya. Ini adalah bagian-bagian dari kriteria dan skala untuk menentukan KKM. Nah, pertanyaannya adalah apakah KKM ini tidak berlaku lagi pada kurikulum paradigma baru? Jadi memang KKM yang berbentuk angka-angka ini tidak ada lagi di kurikulum paradigma baru atau kurikulum prototipe Bapak Ibu. Nah, untuk menjawab ini Bapak Ibu bisa membuka websitenya Sekolah Penggerak kemdikbud.go.id. Ini adalah program sekolah penggerak di bawah naungan Kemdikbud ya Bapak Ibu. Kemudian kita akan buka di bagian frequently asked question atau pertanyaan yang sering muncul. Di sini dibuat topik pertanyaan, apakah KKM atau kriteria kenutasan minimal masih akan berlaku pada pembelajaran paradigma baru ini? Kemudian kita lihat jawabannya Bapak Ibu. Ketuntasan hasil belajar tidak lagi diukur dengan kriteria ketuntasan minimal atau KKM yang berupa nilai kuantitatif Bapak Ibu. Jadi asesmen formatif pada pembelajaran itu dilakukan untuk mengidentifikasi ketercapaian tujuan pembelajaran. Kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Jika tidak ada KKM, bagaimana guru akan menentukan apakah capaian belajar siswa itu sudah memadai atau belum? Jawaban dari Kemdikbud, capaian belajar sudah memadai atau belum itu diketahui dengan mengidentifikasi ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi dalam hal ini guru diberikan keleluasaan untuk menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran sesuai dengan karakteristik kompetensi pada tujuan pembelajaran dan aktivitas pembelajarannya Bapak Ibu. Jadi sudah jelas ya di sini bahwa KKM yang berupa nilai kuantitatif berupa angka-angka tadi itu tidak ada lagi dalam kurikulum paradigma baru ini Bapak Ibu. Nah, kita kembali ke slide awal tadi. Ini adalah materi asesmen dari paparan Kemdikbud. Nanti Bapak Ibu juga bisa mengunduhnya, linknya nanti saya letakkan di bagian deskripsi. Bapak Ibu juga bisa mempelajarinya. Seperti yang kita ketahui ya bahwa asesmen itu ada 3 macam Bapak Ibu. Assessment as learning itu sebagai refleksi proses pembelajaran, kemudian assessment for learning, assessment untuk perbaikan proses pembelajaran, dan assessment of learning atau assessment sebagai evaluasi pada akhir proses pembelajaran. Nah, selama ini kondisi saat ini yang terjadi di sekolah atau terjadi pada kurikulum 2013, assessment of learning atau asesmen sebagai evaluasi pada akhir proses pembelajaran itu lebih banyak ya Bapak Ibu. Jadi selama ini penilaian itu difokuskan atau dititik beratkan pada misalnya penilaian tengah semester atau penilaian akhir semester seperti itu. Ini adalah kondisi saat ini di kurikulum 2013. Nah, harapannya di kurikulum baru nanti penilaian atau asesmen itu akan lebih banyak atau cenderung pada assessment for learning dan assessment as learning. Jadi
mengutamakan dua asesmen ini ya Bapak Ibu. Jadi penilaian sebagai proses hasil pembelajaran dan untuk perbaikan proses pembelajaran, seperti itu Bapak Ibu. Jadi pada kurikulum ini guru diharapkan memberikan proporsi lebih banyak pada pelaksanaan asesmen formatif yang terdiri dari dua asesmen tadi ya, S learning dan for learning, daripada menitik beratkan orientasi pada asesmen sumatif atau hasil pembelajaran, seperti itu. Harapannya ini akan mendukung proses penekanan kesadaran bahwa proses itu lebih penting daripada sebatas hasil akhir, seperti itu Bapak Ibu. Nah, bentuk-bentuk asesmen formatif dan sumatif itu kan banyak sekali ya. Ini contoh bentuk asesmen yang tidak tertulis itu diskusi kelas, kemudian drama, kemudian produk, ada presentasi, ada tes lisan. Ini adalah bentuk-bentuk contoh bentuk-bentuk asesmen yang tidak tertulis, bagian dari S learning seperti itu. Kemudian yang bentuknya itu tertulis diantaranya refleksi, kemudian jurnal, isai, kemudian poster, ada tes tertulis, seperti itu Bapak Ibu. Jadi selama ini yang lebih banyak itu kita menitik beratkan pada akhir ya, hasil akhir dengan tes tertulis, seperti itu Bapak Ibu. Jadi harapannya dengan asesmen formatif ini kita sebagai guru bisa memberikan umpan balik terhadap kegiatan belajar yang saat itu dilakukan, begitu Bapak Ibu. Nah, kenapa umpan balik itu penting? Umpan balik itu merupakan kumpulan informasi mengenai bagaimana seorang melakukan suatu kegiatan. Umpan balik biasanya berisi hal yang sudah dilakukan, kemudian hal yang butuh perbaikan, dan hal yang bisa dikembangkan untuk aktivitas selanjutnya. Nah, manfaat umpan balik ini bagi guru adalah memberikan informasi perkembangan murid untuk memodifikasi pengajaran dan pembelajaran di masa depan. Sedangkan bagi murid ini untuk membantu mengetahui kelebihan dan kekurangan mereka sehingga murid dapat mengatur dan merasa berperan dalam proses pembelajaran mereka. Yang kedua, memberikan umpan balik kepada sesama teman juga memberikan kesempatan bagi murid untuk belajar dari satu sama lainnya. Demikian Bapak Ibu paparan sederhana tentang asesmen kurikulum paradigma baru ini. Sekali lagi ini adalah bagian dari topik diskusi. Silahkan Bapak Ibu saling berkomentar, membalas komentar untuk menyampaikan sesuatu hal yang menurut Bapak Ibu memang perlu, seperti itu ya. Demikian paparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.